bisa dikomersialkan. Kalau dia tidak dikomersialkan nanti kan bayar-bayar terus, malah bangkrut nanti bayar terus. Nah kalau ini justru sebaliknya, justru produknya itu komersial. Nah kalau 250 juta orang Indonesia memakai produk itu, nantilah kita bicara keluar, orang Indonesia saja yang pakai produk itu 250 juta orang, berarti bisa kaya itu inventornya, pasti bisa kaya. Satu provinsi aja yang memakai produk itu bisa kaya, apalagi seluruh Indonesia 250 juta. Nah itu yang menjadi kajian kita Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu kita kalau masih kanak-kanak, masih kecil, cita-cita mau jadi apa? Kan begitu, mau jadi dokter. Nah kalau bisa dari kecil itu kita perkenalkan mau jadi inventor begitu ya. Ya, mau jadi inventor karena bisa menghasilkan seperti Albert Einstein itu seorang inventor ya. Jadi kalau kita pelajari riwayat Albert Einstein itu, dia tadinya seorang examiner, seorang pemeriksa paten. Kemudian dia jadi inventor ya. Nah, oleh karena itu jadi inventor itu kalau di luar negeri dia sangat kaya sekali ya. Karena memang produk dia itu dipakai begitu banyak, begitu luas. Nah, kita mungkin ya belum dikemas secara baik, belum di-maintain secara baik. Misalnya produk-produk kuliner kita, ya, nggak kalah jauh, nggak kalah kalau kita bandingkan produk-produk kuliner dari luar negeri. Hanya kemasannya saja yang bagus-bagus. Kalau dari luar negeri itu, kalau kita masuk ke supermarket, itu produk-produk AKI-nya itu yang terkait dengan kuliner. Bagus sekali apanya, packagingnya. Kalau dalamnya mungkin isinya, substansinya mungkin kuliner kita lebih bagus gitu, lebih enak. Tetapi kemasannya tidak menarik gitu, packagingnya tidak menarik. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama ya. Kuliner kita itu harus kita bikin packaging yang bagus, bisa kita ekspor keluar, sehingga kita punya merek di situ ya, kita punya teknologi kulinernya, paten di situ, kita punya mungkin di situ banyak rezim HKI yang akan melindungi kalau Bapak Ibu membuat satu produk ya. Jadi produk kuliner itu bisa dilindungi dari berbagai hukum, apakah dia hukum paten ya, apakah desain industri, rahasia dagang dan lain sebagainya. Ya kalau kita lihat Coca-Cola itu rahasia dagang ya, sudah ratusan tahun Coca-Cola itu dilindungi dengan hukum rahasia dagang ya. Ternyata sampai sekarang masih bertahan ya, sudah ratusan tahun masih bertahan. Nah kalau kita sosro ya, sosro itu perlindungan hukumnya melalui rahasia dagang. Ini pensi yang tidak diberi paten ya, pensi yang tidak dapat diberi paten, misalnya yang berkaitan dengan pasal 7 Undang-Undang Paten ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pasal 7 itu misalnya intensi Bapak Ibu itu terkait dengan moral, agama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu tidak diperbolehkan. Kemudian seperti ini ya, senjata biologi misalnya yang bisa mengakibatkan kehancuran bagi umat manusia itu tidak bisa diberi paten. Nah untuk apa sebetulnya deskripsi ya, spesifikasi paten? Jadi ini permintaan panitia juga diberikan bagaimana spesifikasi atau deskripsi paten itu. Untuk apa? Kepentingannya untuk apa? Karena permohonan paten dalam bentuk deskripsi diajukan secara tertulis, ya. Jadi maka sangat penting deskripsi itu. Karena tanpa deskripsi itu tidak ada perlindungan hukumnya. Oleh karena itu deskripsi harus dibuat sedemikian rupa, ya. Karena itu sangat dibutuhkan baik oleh kantor paten yang akan melakukan pemeriksaan
maupun nanti di pengadilan kalau ada sengketa tentang paten itu, kalau nggak ada deskripsinya yang bisa dibaca, itu tidak bisa. Jadi sangat penting deskripsi itu Bapak Ibu buat. Masyarakat juga memerlukan untuk membaca deskripsi dari paten Bapak Ibu tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu sudah diberi paten, itu kan dipublish ya, dipublish bukan tertutup lagi. Jadi paten itu terbuka ya, berbeda dengan rahasia dagang. Kalau paten itu sebelum pengumuman ya, sebelum pengumuman itu memang dirahasiakan sebelum diumumkan A1 ya, pengumuman A1. Tetapi setelah A1 itu dia terbuka. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau membukanya selambat-lambatnya, selama-lamanya itu 6 bulan sebelum pendaftaran paten. Itu dibenarkan menurut undang-undang kita ya. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 6 undang-undang paten, itu selama-lamanya 6 bulan setelah Bapak Ibu mensosialisasikan teknologinya itu, atau mempamerankan atau menseminarkan, harus segera mendaftar. Kalau Bapak Ibu tidak mendaftar, itu namanya bunuh diri. Ya, namanya bunuh diri. Apa maksudnya bunuh diri? Misalnya setelah 8 bulan baru Bapak Ibu mendaftar. Artinya publikasi Bapak Ibu itu, yang seminar itu akan menggugurkan pendaftaran Ibu, ya, tanggal pendaftaran Ibu. Karena sudah 8 bulan, sudah melebihi dari waktu 6 bulan. Jadi itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Bapak Ibu asik-asik seminar dengan hasil penemuannya, ternyata sudah lebih dari 6 bulan. Nah itu nggak boleh ya, maksimal 6 bulan. Harus segera mendaftar ke kantor paten. Ya, Ibu silakan. Tanya Pak dari tadi. Ya, silakan Bu. Kalau misalkan saya punya penemuan Ya. berasal dari problem di masyarakat, kemudian saya teliti Ya. dan juga sudah saya masukkan dalam penelitian. Ya. Lalu jadi karena itu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, Ya. dan saya jadikan pengabdian masyarakat. Ya. Nah, padahal di dalam penelitian sendiri saya harus menulis paper. Ya. Nah, Penelitian Ibu eksak, sosial, eksak ya. dan jadi suatu produk. Ya. Nah, saya harus membuat paper, kemudian dikejar-kejar untuk dipublish, kemudian untuk di pengabdian masyarakat Ya. pun saya juga Itu boleh Bu, tapi jangan lebih 6 bulan. Jangan lebih 6 bulan. Waktunya dari penelitian 1 tahun, pengabdian masyarakat 1 tahun, 10 bulan lah in praktis ya. 10 bulan. Saya harus bagaimana? Saya ini lagi bingung ya. Kalau begitu paper saya kemarin bagaimana semua? Jadi begini, paper Ibu itu ya mempublikasinya jangan melebihi dari 6 bulan. Itu saja kuncinya. Tapi waktunya itu Pak, penelitian kan 10 bulan, pengabdian pada masyarakat 10 bulan. Ya, 10 bulan Ibu meneliti. Tapi kan penelitian kan belum publikasi, ya kan? Kan belum kan? Hanya penelitian saja baru. Publikasinya kan belum. Iya sudah. Penelitian dari 10 bulan. Terus Ya. 10 bulan. Di bulan ke-10 saya publikasi. Bulan Lalu ke-10 saya publikasi. abdikan pada masyarakat 10 Ya. bulan. Ini sudah setahun pengabdian pada masyarakat. Lalu publikasi lagi. Lalu bagaimana saya? Ya itu Ibu harus tahu mana yang menjadi rambu-rambu yang diperbolehkan itu. Penelitian 10 tahun nggak apa-apa penelitian. Tapi kan publikasinya kan di akhir kan, ending dari penelitian kan. Saya kan diminta oleh DRPM di sini, mana bukti saya sudah menyerahkan manuskrip ke publisher. Terus bagaimana ini saya? Ya kalau manuskrip itu kan baru hak cipta, ya. Baru tulisan dalam bentuk hak cipta. Itu adalah formula yang saya ciptakan. Nah jadi begini, Ibu di titik yang sudah menghasilkan produk, itu berarti Ibu sudah selesai melakukan riset kan?
ya kan? Sudah selesai melakukan riset, Bisa sudah, bisa kemudian tidak. ada produk. Ya. Nah, produk itu ibu publikasi. Nah, selambat-lambatnya setelah publikasi itu 6 bulan, ibu harus mendaftarkan patennya. Begitu ibu. Ada paper yang dulunya. Ya, kalau paper itu misalnya kalau ibu tidak terlalu ada fitur-fitur produk paten di situ, itu tidak terlalu bermasalah. Tetapi kalau fitur-fitur yang menjadi klaim paten ibu, teknologi ibu, itu merupakan masalah. Begitu ibu. Ya, jadi kita sembunyi-sembunyikan dulu itu ya data kita itu misalnya. Iya. Ya jangan dibuka 100% atau kita sembunyikan misalkan. Ya, jadi begini, Bu. Saya campur ini tidak usah diberikan konsentrasinya atau komposisinya. Jadi strateginya begini Bu, ya. Ketika ibu sudah melakukan penelitian, di saat itu ibu juga harus berpikir bagaimana hasil dari penelitian saya ini dilindungi secara hukum, apakah untuk paten atau untuk cipta. Ibu sudah berpikir ke situ. Nah, ibu boleh melakukan aktivitas apapun, ya, terkait dengan yang ibu ceritakan tadi, apakah itu pengabdian masyarakat, apakah laporan dan sebagainya. Itu sepanjang tidak diakui secara publikasi yang resmi, itu tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau itu diakui secara publikasi resmi, misalnya ibu hanya berkumpul beberapa orang, kemudian menceritakan itu kan bukan publikasi yang resmi, itu nggak ada masalah. Tapi ketika ibu sudah seminar tingkatnya nasional atau internasional, nah itu yang bisa menggugurkan paten yang ibu daftarkan di kantor paten. Seperti itu ibu. Iya, saya tahu. Tapi terus bagaimana saya memenuhi tuntutan JRPM bahwa saya harus menyerahkan manuskrip pada publisher. Jadi kan di satu sisi saya harus Iya Pak, silakan Pak. publisher, harus ke publisher, yang satu saya harus membuat paten, saya jadi Kalau masalah ya pengetahuan saya, Iya Pak. itu kalau misalnya akan diajukan ke paten, itu bisa ditunda publikasinya. Asal ada keterangan bahwa sedang proses paten. Ya kan itu ada bukti-bukti yang paten itu sudah diajukan ke paten. Masalah itu kan. Iya. Jadi, betul gitu. ya silakan ibu. Januari mungkin Januari tahun depan baru habis. Nah itu yang itu tuh publish tanggal publishnya Bu. Oh yang itu Yang tanggal. tanggal publishnya. Jadi pada saat dimenyerahkan ke resmi itu bisa juga bersamaan itu daftar patennya. Itu Ya itu berbeda sekali kalau yang dihitung waktu saya menyerahkan manuskrip dengan waktu publish. Nah, ini kalau yang jelas begini ya tidak masalah. jadi yang dihitung itu tanggal publish di jurnalnya. Jadi walaupun ibu sudah publish di jurnalnya misalnya Januari 2013 gitu ya, itu masih punya 6 bulan lagi Bu. Sampai bulan Juli itu masih sudah publish. Jadi sebenarnya Ya, kalau seperti itu jelas. Jadi- Karena waktu itu yang penting sekali. Ya betul ibu. Jadi publikasi di jurnal itu bu, bukan ibu menyerahkan ke petugas di situ bukan, tapi kapan dia dipublish di jurnal yang bersangkutan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita terus. Nah, selanjut ya deskripsi, klaim, abstrak, gambar bila ada. Itu konstruksi penulisan spesifikasi permohonan paten ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa lari dari ini, harus ada. Ketika Bapak Ibu membuat dokumen paten, maka ini mutlak harus ada ya. Deskripsi, kemudian klaim, abstrak, gambar boleh ada, boleh tidak ya, tergantung. Ya. Pengertian klaim itu apa? Maksudnya? Klaim itu Bapak ya, kalau Bapak pernah melihat dokumen paten, klaim itu adalah inti dari invensi Bapak sendiri. Misalnya Bapak punya invensi, tapi komposisi apa ya, Bapak itu bilang komposisi dodol mangga misalnya, ya.
Bapak membuat dodol mangga, itu ada komposisinya. Jadi klaim itu bicara komposisi mangga itu. Komposisi mangga terdiri dari ya sekian persen ini, sekian persen ini dan seterusnya. Itu kalau kita lihat telur itu kan 100% isi telur ya, Bapak ya. Nah, komposisi itu juga kalau Bapak berbicara komposisi itu juga harus 100%. Jadi nggak ada persentase yang hilang. Sekian persen zat ini, sekian persen ini, sehingga kalau kita total semua itu jumlah 100%. Jadi nggak ada zat yang Bapak sembunyikan gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ada yang saya sembunyikan zatnya? Itu boleh saja Bapak sembunyikan, tapi ketika nanti ada orang yang menemukan itu diangkatnya menjadi sebuah invensi dan dia daftarkan, kalau itu diberi paten, maka yang Bapak sembunyikan itu akan lepas gitu. Seperti itu Pak ya. Jadi paten itu tidak boleh ada yang disembunyikan, harus diungkapkan semuanya. Karena kalau ada yang disembunyikan, fitur-fitur itu justru nanti akan menjadi penemuan berikutnya kalau tidak ada di dalam deskripsi. Ya, ada lagi. Jadi klaim itu inti Pak, inti dari invensi Bapak. Jadi itu pada terakhir ya. Misalnya deskripsi ada judul deskripsi, apa judulnya, misalnya komposisi dodol mangga ya, misalnya itu judulnya. Kemudian ada latar belakang invensi, ada bidang teknik invensi, kemudian uraian singkat invensi, uraian singkat gambar, kemudian uraian lengkap invensi. Terus setelah itu baru klaim ya Pak ya, baru klaim. Setelah klaim baru abstrak yang terakhir. Jadi ini waktunya khusus sebenarnya Pak menjelaskan ini ya, panjang dalam bentuk drafting paten. Pak, ya. Tanya Pak, maaf, jadi saya kan dari ilmu komputer, jadi khususnya ke arah software. Ya. Tadi berbicara soal novelty, saya kurang tahu sejauh mana disebut baru bilangnya. Ya. Lalu yang kedua soal originality-nya, misalkan seperti ini. Di ilmu komputer kita mencoba membuat software yang memecahkan masalah X. Nah di dalam pembuatan softwarenya tersebut ada beberapa metode, sebut saja ada 10 metode. Satu di antara 10 tersebut, 9-nya kita buat sendiri metodenya. Kita yang membuat dari penelitian kita sendiri. Tapi ada satu metodenya itu kita ngambil dari paper lain, misalkan seperti itu. Saya mohon maaf karena masih awam seperti itu. Apakah software yang sudah jadi itu bisa kita ajukan hak ciptanya seperti itu, copyrightnya? Bisa Pak, bisa. Jadi sekarang yang lebih isu-isu yang sangat mencuat justru di negara-negara maju menginginkan metode dari software itu dimasukkan ke dalam paten, metodenya. Tapi itu dalam perdebatannya. Tapi softwarenya sendiri itu perlindungan hukumnya hak cipta. Ya. Karena kita membuat ngoding sendiri, jadi secara utuh kita bisa mendapatkan hak tersebut. Ya, walaupun bisa. kita pakai 1-2 metode orang lain nggak masalah, jadi bilang gitu. Ya, jadi nanti Pak, kalau masalah hak ciptanya nanti Pak Iwan yang akan menjelaskan, ya, karena kita sudah berbagi tugas. Dan kalau ada patennya di situ, misalnya metode pembuatan software ABC punya orang, ya, misalnya melakukan metode pertama, langkah A, setelah langkah A, langkah B, setelah langkah B, langkah C, itu sudah punya orang misalnya, sudah metode orang lain, sudah lazim. Yang Bapak punya klaim adalah langkah D, langkah E, langkah F. Nah, langkah D dan langkah F itu yang diklaim merupakan invensi dari Bapak. Kalau dia dalam bentuk paten ya, metode. Jadi kalau dalam bentuk paten yang sekarang diperdebatkan, kalau di negara-negara maju itu mendapat perlindungan paten metode software itu, ya. Terima kasih. Cukup?
Ada lagi? Ya. Ya. Tadi kan kita membicarakan tentang umpamanya produk itu komposisinya. Ya. Saya ingin menanyakan apakah kalau umpamanya saya mengajukan prosedur kerja pembuatan produk tersebut, misalnya saya menemukan suatu obat untuk thalassemia, Ya. itu saya sampai menyebutkan prosedur pembuatan obatnya atau seperti pembuatan umpamanya nanopartikel dari obat tersebut. Maksudnya dari prosedur kerjanya itu bisa masuk klaim itu atau cuma komposisi dari obat tersebut? Jadi begini, Ibu, misalnya Ibu obat A ya, Ibu membuat produknya itu obat, nama obat itu obat A misalnya. Ibu bisa mengklaim komposisinya dari obat itu, ya, komposisinya seperti apa. Ibu juga bisa membuat diklaim itu proses pembuatan obat Ibu itu, ya, tahapan-tahapan pembuatan obat itu. Pertama mungkin Ibu mencampurkan ini, kemudian apalagi yang zatnya yang dicampurkan dan seterusnya. Seperti Ibu membuat kue dadar, ya. Pertama Ibu mengocok telur, ya kan? Yang kedua apa? Kalimatnya kalimat aktif semua, ya. Mengocok, mencampur, itu tahapan-tahapannya seperti itu kalau klaim, ya. Kalimat-kalimat aktif, sehingga rangkaian itu berurutan runut merupakan suatu proses, ya. Nah, kalau misalnya proses itu diklaim satu, ya, kemudian komposisinya itu bisa Ibu setelah diklaim satu, ya. Misalnya klaim satu proses, kemudian ada klaim-klaim turunan dari proses itu, kemudian baru masuk klaim komposisi. Ada lagi misalnya alat untuk membuat obat itu, ada lagi alatnya, bisa Ibu, ya. Ada lagi klaim alat. Jadi yang diklaim itu bisa produk, ya. Produk itu bisa komposisi, bisa alat. Selain produk apalagi? Ya proses, metode, ya. Nah, kalau Ibu mau mendapatkan perlindungan paten biasa yang 20 tahun, Ibu harus mendaftar dalam bentuk paten biasa. Tapi kalau Ibu hanya sederhana saja, ya paten sederhana, perlindungannya 10 tahun dan tidak boleh proses tadi kalau paten sederhana. Harus yang kasat mata. Komposisi tidak boleh. Jadi harus yang kasat mata kalau untuk klaim sederhana. Contohnya apa yang boleh? Alat kan kasat mata, itu boleh. Proses tidak kasat mata tidak boleh dalam paten sederhana, harus ke paten biasa. Metode, proses, itu perlindungan hukumnya harus Ibu mintakan ke paten biasa yang 20 tahun perlindungannya. Kalau Bapak Ibu daftar proses di paten sederhana, itu tetap oleh petugas diterima di loket. Tapi nanti eksaminernya menolak, pemeriksa patennya akan menolak. Ini nggak bisa diberi paten karena undang-undang kita tidak mengamanatkan untuk diberi paten sederhana, ya. Jadi tidak mengamanatkan untuk diberi paten yang tidak kasat mata untuk paten sederhana. Jadi untuk paten sederhana itu hanya yang kasat mata saja, begitu. Contohnya alat seperti tadi itu. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi ini informasi paten, ya. Pak, ada di belakang nih Pak. Oh ya, silakan. Pak, terima kasih Pak. Ya. Saya mau nanyakan tentang abstrak tadi. Kalau Abstrak. dia dalam bentuk produk, apakah Ya. abstrak tulisan penelitian kita atau abstrak dalam bentuk obatnya seperti contoh tadi misalnya obat Ya. bentuk produk? Mohon penjelasan. Jadi di dalam deskripsi paten, abstrak merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Abstrak itu sama dengan klaim, ya. Tetapi klaim itu ada aturan yang sangat baku, yang sangat ketat, membuat kalimat-kalimatnya, fitur-fiturnya tidak merupakan kalimat-kalimat biasa kalau klaim. Tetapi abstrak itu sebuah narasi, ya. Sebuah narasi yang menceritakan tentang klaim itu, ya, tentang inti dari invensi Bapak Ibu. Itu abstrak. Klaim juga menceritakan tentang inti dari invensi Bapak Ibu sekalian.
Tetapi yang berbeda adalah cara redaksional penulisannya saja. Intinya sama. Jadi rohnya apa yang ada di dalam abstrak dengan yang ada di dalam klaim itu sama. Kemudian apa yang ada di dalam uraian, ringkas, invensi. 3 itu sama sebenarnya, ya. Uraian, ringkas, invensi, klaim, abstrak. Itu 3 itu sama intinya, cuma redaksional kalimatnya yang berbeda. Ketiga-tiganya itu mempunyai aturan kalimat yang berbeda. Kalau klaim disusun sesuai dengan fitur-fitur yang ada, yang merupakan inti dari invensi Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau abstrak itu bercerita saja mengalir begitu, ya. Tidak boleh lebih dari 200 kata, ya. Jadi nggak usah panjang-panjang abstrak itu. Kalau uraian ringkas invensi juga seperti itu, bercerita tentang invensi Bapak saja yang Bapak Ibu sampaikan di uraian ringkas invensi itu. Tidak bercerita invensi orang lain. Tapi kalau di latar belakang invensi, nah Bapak Ibu sekalian menceritakan bagaimana invensi orang lain yang terdahulu, ya. Bagaimana invensi orang lain, Bapak Ibu bercerita, kemudian Bapak Ibu menjelaskan keunggulan invensi Bapak dari invensi orang lain itu. Itu bukannya dibolehkan, tapi malah dianjurkan seperti itu, ya. Dianjurkan seperti itu cara membuat dokumen paten, sehingga di latar belakang itu terlihat apa masalah yang dipecahkan. Terlihat di situ langkah inventifnya, bahwa dia memecahkan masalah teknologi sebelumnya begini, ya, invensi orang lain seperti ini, kemudian dia masuk dengan teknologi baru dia seperti ini, bisa menjawab masalah yang ada. Itu tergambar di dalam latar belakang invensi. Nah, ini informasi paten. Jadi kalau Bapak Ibu melihat informasi paten, misalnya Profes Aplikasi Paten Indonesia, itu nomor publikasi A, ya. Itu Bapak Ibu mendaftar, nanti dapat tanggal penerimaan paling D, ya. Setelah dapat tanggal penerimaan tersebut, 18 bulan nanti dipublikasi. Setelah 18 bulan dari Bapak Ibu mengajukan pertama kali, ya, itu dipublikasi selama 6 bulan, ya. Berjumlah sudah 24 bulan. Setelah 24 bulan itu nanti Bapak Ibu baru mengajukan substantif, ya, mengajukan substantif paten untuk diperiksa oleh pemeriksa paten. Jadi kita sambil jalan, ya, Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan silakan. Pak, ya silakan. Sebenarnya saya hanya bawa 3 draft untuk copyright, Ya. Tapi saya belum tahu tadi kan soal deskripsi. Ya. Deskripsi dari copyright tersebut, misalkan produknya A, Ya. itu penjelasannya dari A sampai Z-nya itu seperti apa. Nah, saya tidak tahu template untuk deskripsinya tersebut. Kalau seandainya memang ada tersedia di dirjennya, itu mungkin lebih enak supaya kita mengikuti gitu Pak. Kalau seandainya ini kan saya masih Ya, jadi itu nanti dijawab oleh Pak Iwan, ya. Itu tentang hak cipta kan? Nanti dijawab oleh Pak Iwan, ya. Silakan yang lain. Ya, Pak, silakan. Apakah pendaftaran paten di Indonesia dan di luar negeri, Ya. itu bersatu sama atau tidak? Yang kedua, Ya. dalam perhitungan hukum itu termasuk kalau di Indonesia ini adalah nasional atau internasional? Terima kasih. Ya, jadi begini Bapak Ibu sekalian, paten itu di dalam proses eksaminasinya, proses pemeriksaan paten itu adalah internasional, ya. Tetapi perlindungan hukumnya itu sesuai dengan nasional masing-masing, ya. Perlindungan hukumnya, misalnya di Indonesia dia tidak mendaftar patennya, ya. Oleh karena itu dia tidak dilindungi di Indonesia kalau dia tidak mendaftarkan paten di Indonesia. Tetapi proses eksaminasi ketika kita melakukan pemeriksa melakukan proses eksaminasi terhadap invensi yang diajukan untuk memperoleh paten, maka paten-paten yang tidak didaftar di Indonesia itu bisa digunakan sebagai dokumen pembanding untuk menggugurkan yang Bapak Ibu daftarkan di kantor paten. Jadi secara eksaminasi dia dibutuhkan, meskipun dia tidak
mendaftar perlindungan hukumnya di Indonesia. Jadi khusus untuk perlindungan paten itu sesuai dengan negara masing-masing. Apakah dia di negara itu mengajukan permohonan paten atau tidak. Kemudian untuk mendaftar secara administratif, ya, Bapak Ibu bisa melakukan melalui PCT. Misalnya Bapak ingin mendaftarkan di Inggris, ya, atau di Singapura, ada beberapa negara. Bapak Ibu nggak perlu datang ke Singapura atau ke Inggris itu, cukup di kantor paten saja. Bapak Ibu menggunakan PCT. Nanti ada formulir yang Bapak isi, ya, formulir PCT. Nanti dikenai biaya, ya, untuk negara mana yang dituju. Oleh karena itu nanti sudah online sistemnya. PCT itu 100 lebih negara termasuk di dalam kerjasama PCT. Ketika si pemohon mengajukan negara-negara yang diinginkan, itu bisa melalui satu negara saja, nggak perlu mengunjungi ke semua, ke 100 lebih negara itu, begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi itu khusus untuk pendaftaran secara administratif, ya, bukan untuk perlindungan hukumnya, ya. Kalau perlindungan hukumnya mesti ke negara masing-masing. Tapi kalau untuk publikasi A-nya, ya, secara administratif itu bisa melalui PCT. Ya. Paten di Indonesia itu internasional sudah bisa mengakses. Bisa. Memang pemeriksa paten, ya, pemeriksa paten di Indonesia itu mengakses paten-paten internasional, ya, seluruh paten-paten yang ada itu menjadikan acuan di dalam pemberian paten di Indonesia, meskipun tidak diberi paten di Indonesia atau tidak mengajukan paten di Indonesia, begitu ya, Bapak. Jadi saya tinggal waktu 10 menit lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi ini memang banyak sekali, baca saja Bapak Ibu. Ya. Ini nah ini ya, kalau Bapak Ibu lihat, ini yang di granted atau yang diberi paten di Indonesia itu 94,5% dari luar, ya. 94,5% dari luar. Kita dalam negeri domestik hanya 5,5% saja. Itu bisa dilihat. Maksudnya teknologi yang diberi perlindungan hukum di Indonesia itu berasal dari luar sebanyak 94,5%. Ya, 94,5% berasal dari luar negeri. Itu yang kita lindungi di Indonesia ini. Itu maksudnya, Bu. Yang sedikit itu punya kita dalam negeri. Ya. Nah, tadi kan saya sudah berjanji sama Ibu untuk menampilkan datanya. Ini dia datanya. Apakah kita sudah mandiri dalam teknologi? Ibu baca saja, lihat di sini. Ya. Nah, ini harus Bapak Ibu pahami bahwa teknologi yang diberi paten, yang dapat sertifikat paten dalam negeri hanya 5,5%. Nah, dari 5,5% itu yang mampu membayar biaya tahunan paten tidak lebih dari 1%. Yang mampu membayar biaya tahunan paten tidak lebih dari 1% dari yang 5,5%. Artinya apa? Artinya tidak komersial mereka. Kalau mereka komersial pasti mereka mampu membayar biaya tahunan paten. Nah, itu yang harus Bapak ketahui, ya. Nah, ini sampai Januari 2013, ya. Bapak Ibu lihat paten kita yang 5,5%, ya. Paten kita yang 5,5%. Ini datanya Januari. Sekarang